Teman-teman di DPR itu yang tugas hukum tunggal ke lapangan, nggak melihat itu, nggak terusnya itu namanya sebenarnya terjadi permasalahan. Kita harapkan di sini jangan sampai terjadi Pak. Kayak kemarin udah petang, iya itu tentu karena udah BK-nya udah kalau itu milik DKP. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, acara akan segera dilanjutkan dengan penandatanganan MOU. Mohon izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beserta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur untuk hadir ke depan. Hadirin yang saat ini di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata. Yang pertama dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Cindera mata yang kedua dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Irjen, Bapak Sundaijal, Ibu Kajati Jawa Timur, Ibu Mia, karena kami sudah biasa cuma Ibu Mia kita cuma biasa di Kota Semarang waktu itu, Pak Asitel, Pak Asdatun, dan seluruh jajaran Selon 3 di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan seluruh Kepala Kantor Kabid BPN Jawa Timur yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hanya rahmat dan ridhonya maka pada pagi hari ini kita sama-sama telah menyaksikan penandatanganan MOU yang telah selesai dengan baik tak kurang satu apa. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kajati bahwa permintaan kami tidak sampai 3 minggu Bapak langsung direspon beliau dan alhamdulillah sudah sudah selesai, dan kami tadi mohon kepada Ibu karena kepala kantor semua komplit ada di Kanwil, kami mohon Ibu memberi pengarahan mungkin didampingi Pak Asdatun, Pak Asintel untuk sakit tindak ke Kanwil setelah acara ini karena semuanya ternyata sudah siap. Yang kedua, kami di dalam MOU ini siap membantu sepenuh hati Ibu apa yang dibutuhkan dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruhnya. Kami mohon Ibu setelah ini ditindaklanjuti langsung antara Kepala Kantor dan para Kajari Ibu. Nah, kalau bisa jangan sampai setelah hari raya Ibu, jadi semuanya sudah bisa tanda tangan MOU sehingga kerjasama ini harus seperti yang disampaikan dalam pertemuan yang pertama sama Ibu Kajati bahwa
kita mempunyai tugas, yaitu salah satunya adalah mafia tanah. Jadi kita harus konsen betul membantu menyelesaikan apa yang diamanatkan Pak Jokowi maupun Pak Menteri ATR BPN maupun Kejaksaan Agung, Pak Jaksa Agung, bahwa mafia tanah kita harus sama-sama memberantas, dan jangan sampai kita ikut di dalam justru kita ikut di dalam masuk ke dalam mafia tanah. Itu harus kita hindari betul, dan kita harus betul-betul berkonsentrasi, betul-betul memberantas mafia tanah demi rakyat dan demi kejayaan Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama dengan Ibu Kajati ini mensukseskan seperti kami kerjasama di Jawa Tengah. Jadi ada aset lebih dari 200 triliun bisa kembali atas kerjasama kami dengan Ibu Mia waktu itu. Saya kira itu saja Ibu, saya tidak panjang lebar karena nanti Ibu masih banyak tamu dari Menko Polhukam kalau nggak salah. Jadi kami cukupkan sekian. Apabila di dalam sambutan kami atau tindak tanduk kami ada yang tidak pas dan kurang berkenan, mohon dimaafkan lahir batin dunia akhirat Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin sekalian, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang terhormat Ibu Dr. Mia Almiati SHMH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian ATR BPN, Bapak Sundraizal SEMM, CVRA, CFE, CGCAE. Beliau ini luar biasa bagi kami karena berkenan rawuh Bapak matur sangat. Sempat kami ketemu beliau pada saat saya jadi Kajati di Riau. Beliau juga ada kegiatan di BPN wilayah Provinsi Riau, dan alhamdulillah Allah mempertemukan kembali kami di sini, dan suatu kehormatan bagi kami Bapak berkenan hadir Bapak, karena ini biasanya hanya kami dengan level kepala kantor wilayah ini luar biasa dihadirkan pejabat eselon 1. Jadi tepuk tangan buat beliau. Ya. Yang kami hormati sahabat lama saya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jatim, Bapak Insinyur Jonahar. Bapak Sugeng Rawuh Pak, alhamdulillah kita ketemu kembali ya Pak. Tentu dengan sinergitas yang sama yang pernah kita bina di wilayah lain bisa kita terapkan di sini insya Allah dengan dukungan seluruh jajaran yang Bapak miliki, yang kami tahu pasti lebih handal, karena tadi saya tanya kepada Pak Irjen, rupanya ada lebih dari 38, jadi kurang lebih 40 ya Pak Kakantanya. Nah, itu suatu yang aset yang luar biasa yang bisa mendukung seluruh kinerja dari Pak Kanwil tentunya. Di sini juga hadir jajaran dari Kanwil Provinsi Jatim, BPN Provinsi Jatim, ada Kabid Survei dan Pemetaan, tadi sudah hadir ketemu saya, Kabid Penetapan Hak dan Pendaftaran, ada Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan, dan Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Juga para kepala kantor pertanahan yang pada sekarang ini hadir, Kakantah Kota Surabaya 1, Kakantah Kota Surabaya 2, Kakantah Kabupaten Gresik, Kakantah Kabupaten Sidoarjo, Kakantah Kabupaten Mojokerto, dan Kakantah Kabupaten Malang, dan teman-teman para kakantah lain yang hadir secara virtual. Selamat datang juga secara virtual menghadiri acara kami pada siang hari ini. Hadir juga di lingkungan kami Bapak para asisten, ada Pak Aspidsus, Pak Aspidum, Pak Asbin, Pak Aswas juga hadir, ada Pak Asintel serta Pak Kabag TU. Disinilah motor-motor kami yang bisa membantu kami selaku pimpinan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Juga kami lakukan pada Pak Irjen, teman-teman kami para kajari di daerahnya masing-masing, ada 38 kota kabupaten, hadir juga pada kesempatan ini dengan menyaksikan secara virtual acara penandatangan PKS secara virtual saat pagi hari ini. Serta yang kami banggakan para jaksa pengacara negara ini dengan baju-bajunya yang hari ini kebetulan dress code-nya biru Bapak. Kami punya dress code berlainan setiap harinya. Kalau Senin adalah PDH, Selasa dan biru, Selasa putih ya, Rabu biru, bergantian terus sampai Jumat menggunakan batik. Itu sudah berdasarkan surat keputusan dari Jaksa Agung bahwa ada dress code yang harus digunakan oleh jaksa pengacara negara. Serta seluruh hadirin yang kami muliakan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini tentu dengan segala kekhususan kami mencoba untuk bisa gercep Bapak secepat mungkin bisa meladeni kehendak dari sahabat lama kami, sehingga tidak Bapak nggak usah khawatir waktunya sesinya panjang Pak, karena Menko Polhukam jam 1 siang insya Allah. Jadi kita fokuskan acara pada pagi hari ini untuk penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama bidang perdata tata usaha negara antara kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dengan Kejati Jawa Timur. Tentu itu juga kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan pada Bapak sekalian bahwa kami tetap menerapkan protokol kesehatan, karena meskipun insya Allah sudah akan bergeser dari pandemi menjadi endemi COVID, tetapi tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Salawat serta salam tak lupa kami sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan doa dan harapan tentunya agar di yaumil akhir nanti kita semua akan memperoleh syafaatnya. Sebelum saya menyampaikan sambutan, perkenalkan saya mantan Rio Bapak, berpantun sejenak. Embun datang, bunga menguntung, surya datang, pecahlah pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum, semoga diringi restu ilahi. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sejarah mencatat kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur memiliki program-program pertanahan di Jawa Timur yang bergulir terus sambil mengatur SDM dan lisensi yang ada dengan memerlukan kecepatan. Sejak yang kami catat di sini sejak tahun 2020 sampai saat ini memiliki program PTSE yang berkembang menjadi program satu data dengan dukungan digitalisasi yang sudah direncanakan dengan sangat baik. Dan itu suatu hal yang luar biasa bagi kami, karena dengan 1001 macam masalah di BPN bisa dilakukan dengan program yang luar biasa, digitalisasi dengan program satu datanya. Tadi telah kita saksikan bersama penandatanganan perpanjangan kerjasama antara kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, di mana perjanjian kerjasama ini merupakan payung hukum sekaligus merupakan entry point bagi kita semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kami sangat berharap segera terwujud implementasinya. Di sini saya amanahkan pada Pak Asdatun agar bisa bergerak, berkarya bersama-sama dengan teman-teman di BPN, karena apabila tidak ditindaklanjuti ini akan kehilangan ruhnya. Perjanjian kerjasama ini hanya sebagai suatu momentum, suatu peristiwa tanda tangan seremonial saja, tetapi tidak ada maknanya. Jadi jangan sampai kita kehilangan maknanya agar bisa betul-betul menjadi entry point untuk bisa melaksanakan kegiatan lebih lanjut. Kantor wilayah BPN Provinsi Jatim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pertanahan sangat mungkin menghadapi permasalahan hukum perdata ataupun tata usaha negara pada saat menerbitkan suatu keputusan, karena yang menjadi basicing objek gugatan perkara perdata ataupun TUN itu sama, artinya bahwa pasti kalau memang suatu saat ada gugatan ataupun secara perdata ataupun tata usaha negara, teman-teman di bawah pimpinan Pak Asdatun, para JPN akan siap melayani dengan sebaik mungkin, melaksanakan kegiatan, karena kalau kita melihat undang-undang yang diamanahkan oleh Kejaksaan dalam Undang-Undang 16 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2001, pasal 30 ayat 2 menyampaikan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk atas nama negara atau pemerintah. Kemudian pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya. Dengan demikian, apabila kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugasnya menghadapi permasalahan atau sengketa perdata maupun gugatan tata usaha negara, dapat mewakilkan kepada kami Kejaksaan Tinggi Jawa Timur guna bertindak sebagai pihak yang memperoleh kuasa khusus dengan hak substitusi untuk menangani perkara penyelesaiannya tersebut. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat kami, Bapak Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada kami Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai mitra, di mana perpanjangan penandatanganan PKS tadi menjadi wujud nyata bahwa beliau memberikan kepercayaan pada kami semua, meskipun mungkin dalam pelayanan selama ini masih kurang sempurna atau belum sesempurna yang diharapkan, namun kami itu akan berusaha untuk lebih baik lagi mewujudkan
mewujudkan wujud nyata bahwa kita merupakan suatu mitra. Makanya pimpinan kami mendandani dengan pakaian bukan baju coklat yang menyeramkan, tapi dengan humanis, ada dasi untuk laki-lakinya, untuk perempuannya juga dengan dress code yang tidak menggunakan warna uniform kejaksaan, tetapi dengan khusus, artinya agar bisa menjadi pemicu bagi teman-teman para stakeholder kami tidak ada rasa takut, karena kita menjadi mitra Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin perlu diketahui yang digarisbawahi, tugas jaksa pengacara negara bukan mencari kesalahan, tetapi justru harus menggandeng agar Bapak-Bapak semua teman-teman di BPN bisa terhindar dari masalah hukum, khususnya dan melaksanakan kegiatan membuat produk-produk yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena selama ini banyak sekali contoh-contoh selama saya menjadi jaksa, berapa kali pasti gugatan baik perdata maupun tata usaha negara ini terkait dengan unsur-unsur ada kehilafan ataupun ketidaktahuan ataupun ketidaksengajaan dari teman-teman di lingkungan kantor Pak Irjen ini tanpa diketahui adanya itikat yang tidak baik dari para pelaku kejahatannya. Namun apabila bisa dibuktikan di persidangan bahwa betul itu hanya sebagai suatu rekayasa atau suatu ulah dari pelaku yang memang memanfaatkan kesempatan dengan cara yang dia buat sedemikian rupa, itu pasti akan bisa kita upayakan bagaimana meminimalisir atau menghindari adanya ancaman pidana bagi teman-teman BPN semuanya di wilayah hukum Provinsi Jawa Timur tentunya. Dan kalau melihat ke belakang, kita banyak catatan-catatan itu era zaman dahulu. Sekarang eranya sudah berbeda. Saya dan teman-teman semua jaksaan pun yakin, karena teman-teman BPN pun pasti mempunyai arah yang sama, apalagi dengan adanya penilaian dari Menpan RB, di mana ada ketentuan harus menjadi zona integritas yang bebas korupsi atau wilayah bebas korupsi melayani. Tentu itu suatu tantangan bagi kita semua bahwa semua akan bekerja sesuai dengan alurnya. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan undang-undang, kejaksaan ini dalam bidang perdata tata usaha negara mempunyai 5 fungsi Bapak Pak Irjen, perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah fungsi penegakan hukum. Tugas undang-undang dari fungsi penegakan hukum oleh para jaksa pengacara negara di sini, di mana diamanatkan oleh undang-undang adalah berdasarkan putusan pengadilan dan maka pemelihara ketertiban hukum dan kepastian hukum, melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat. Antara lain misalnya karena adanya suatu keadaan yang dianggap mengganggu keamanan ketertiban dari masyarakat yang ada, adanya perkawinan sejenis misalnya, atau perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka jaksa punya kewenangan JPN untuk bisa menggugat pembatalan perkawinan. Atau ada suatu perusahaan yang sekarang sedang booming, bagaimana ada robot-robot yang bekerja untuk memeras uang rakyat, ya ternyata itu kan masuk ranah tindak pidana umum. Tetapi kalau misalnya terbukti bisa disebutkan perusahaan tersebut layak untuk dibubarkan, maka jaksa pengacara negara punya kewenangan untuk bisa membubarkan perusahaan tersebut. Atau misalnya ada beberapa crazy rich yang luar biasa kekayaannya, yang murah sekali kalau setiap miliaran uang yang dikeluarkannya, itu kalau memang dianggap mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga di situ betul-betul rakyat merasa terganggu dan dirugikan, maka bisa diupayakan bagaimana untuk bisa selain dibubarkan, dipilotkan, tentu dengan mengutamakan hak-hak yang menjadi masyarakat yang ikut andil dalam usaha atau kegiatan perusahaan tersebut. Jadi begitu melekatnya undang-undang yang menyebabkan kita punya kewenangan dalam rangka penegakan hukum. Yang kedua, bantuan hukum. Bantuan hukum ini adalah sebagai proyeksi kami selaku jaksa pengacara negara memberikan bantuan kepada teman-teman di BPN sebagai stakeholder kami apabila ada kepentingan di dalam maupun di luar pengadilan. Kalau di dalam pengadilan tentu akan bertindak secara litigasi, teman-teman akan bersidang dari tahapannya baik gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara. Namun tentu dengan syarat harus memiliki surat kuasa khusus. Jadi Pak Kanwil memberikan surat kuasa khusus kepada kami selaku pimpinan dari Kejaksaan Tinggi, lalu akan disubstitusikan pada Pak Asdatun beserta jajarannya untuk melaksanakan kegiatan litigasi tersebut. Bantuan hukum dapat juga dilakukan di luar pengadilan, misalnya ada beberapa kegiatan yang memang ada
pihak yang bermasalah dengan BPN misalnya dengan menggunakan sarana atau prasarana yang dimiliki BPN ternyata dikuasai oleh pihak lain, bisa juga dilakukan tidak melalui gugatan tetapi dengan secara persuasif JPN yang maju melakukan kegiatan pemulihan keuangan negara atau aset negara sekil BPN. Jadi bisa diambil kembali diambil alih aset tersebut atau kekayaan milik BPN tersebut dengan cara dilakukan pendekatan oleh Asdatun dan kawan-kawan selaku JPN untuk bisa lakukan negosiasi sehingga bisa dikembalikan hak dari kepemilikan aset misalnya oleh BPN setempat. Kemudian pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini mungkin saja karena pernah saya alami di Jawa Tengah dulu ada beberapa teman-teman kantah yang membangun kantornya karena menggunakan anggaran yang cukup besar, akhirnya meminta bantuan pendampingan, legal assistance. Jadi kami lakukan kegiatan pendampingan, mendampingi teman-teman membangun kantornya dengan cara meminimalisir kemungkinan adanya penyimpangan dari mulai saat unleashing sampai penetapan pemenang diserahkan sepenuhnya oleh kuasa pengguna anggaran. Tidak boleh kami mencampuri urusan pemenangnya. Yang kami perhatikan bagaimana ketentuannya, apakah spesifikasinya terpenuhi, apakah semua harga owner estimate itu sudah betul-betul dibuat tanpa ada kepentingan dari calon pemenang. Misalnya itu langkah-langkah yang kami lakukan pada saat legal assistance. Selain legal assistance, kita lakukan legal opinion. Artinya apabila Bapak di BPN kantah manapun di wilayah hukum Kejati Jawa Timur ada sesuatu yang dispute yang memang meragukan ini gimana sih aturannya, apa langkah yang terbaik agar semua bisa terlaksana baik dalam penggunaan anggaran ataupun dalam kegiatan yang tupoksinya berkaitan dengan Bapak dan semua teman-teman di BPN, bisa meminta legal opinion kepada kami agar bisa memberikan opini yang terbaik yang berkaitan dengan unsur yuridis normatif tentunya. Selain itu juga JPN punya kewenangan berdasarkan undang-undang ada legal audit. Legal audit ini biasanya diberikan pada pemerintah daerah yang sudah karena akan memberikan penambahan penyertaan modal bagi BUMD-nya misalnya. Tentu tidak bisa serta-merta karena banyak uang disetorkan begitu saja, tetapi harus di due diligence dulu, dilihat dulu kapasitasnya, sehat nggak perusahaan tersebut. Nah, JPN ini harus pintar, harus lebih tahu dari yang lain, ilmunya harus banyak karena semua harus dikuasai, termasuk melakukan legal audit tadi, membuat due diligence terhadap kesehatan suatu perusahaan apabila pemerintah daerah ingin menambahkan penyertaan modalnya misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pelayanan hukum. Pelayanan hukum ini diberikan pada seluruh warga masyarakat tanpa kecuali. Jadi secara personil teman-teman di kantor wilayah BPN manapun ataupun di Kanwil, jika punya kepentingan hukum secara pribadi, monggo silahkan datang ke kejaksaan terdekat, ke Kejati atau ke Kejari setempat, meminta pelayanan hukum dari mulai soal waris, soal apapun yang Bapak Ibu inginkan akan kami layani dengan baik dan tanpa dipungut biaya. Itu pelayanan hukum. Jadi bukan pada institusi tapi pada masyarakat secara pribadi, secara umum yang diberikan secara cuma-cuma oleh undang-undang kepada kejaksaan untuk melayani dengan baik masyarakat pencari keadilan. Dan terakhir adalah tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain ini apabila teman-teman di BPN berseteru atau bersinggungan atau bermasalah dengan pihak lain yang masih mempunyai unsur pemerintah. Misalnya ada beberapa tadi Pak Irjen malah ya beliau bercerita ada tanah milik BPN yang dikuasai oleh pihak lain. Jika diantaranya ada pihak lain yang menguasai adalah pemerintah, misalnya PVRI cabang Malang misalnya, itu maka yang berhadapan antar unsur pemerintah, maka kami tidak bisa membela salah satu tapi harus memediasi. Jadi namanya dalam undang-undang tindakan hukum lain, mencoba mencari solusi terbaik, win-win solution yang bisa diterapkan agar para pihak memperoleh haknya dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi pokok perkaranya. Kemudian semua fungsi itu tujuannya untuk apa? Tentu tujuannya adalah di dalam undang-undang disebutkan yang pertama adalah menjamin tegaknya hukum. Seperti tadi bagaimana kami bisa menggagalkan atau membatalkan perkawinan, bagaimana membubarkan perusahaan atau mempahitkan perusahaan dengan catatan demi tegaknya hukum. Kemudian yang kedua, menyelamatkan kekayaan negara, sekyu pemerintah daerah ataupun stakeholder masing-masing. Contohnya tadi misalnya ada aset milik BPN yang dikuasai oleh pihak lain, maka kami akan berusaha memulihkan keuangan negara dengan cara menyelamatkannya, bagaimana bisa dikembalikan pada yang berhak. Kemudian menegakkan kewibawaan pemerintah dalam menegakkan pemerintahan, lebih-lebih dalam era pembangunan. Di sini yang perlu kami sangat ekstra hati-hati jika teman-teman
terusik oleh ulah oknum yang mengatasnamakan BPN ataupun mengatasnamakan kepentingan hukum, tetapi dengan cara menyertakan peran serta dari teman-teman BPN yang dicuri kewenangannya misalnya, sehingga terbitlah beberapa ketentuan baru yang bisa menimbulkan masalah di masyarakat. Nah, ini di bawah BPN tentu akan runtuh, akan terganggu, akan terusik. Maka tugas kami mengembalikan wibawa agar menjaga kembali wibawa tersebut dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik lagi. Artinya untuk itulah yang keempat adalah melindungi kepentingan umum. Artinya semua bisa kita layani dengan cara agar tidak ada kepentingan umum yang dirugikan. Nah, yang khusus nomor 3 tadi tentu syarat utamanya apa adalah tentu harus ada transparansi. Jadi teman-teman Pak Kakanwi, saya mohon izin nanti Pak Kakanta monggo silakan berkomunikasi dengan sebaik mungkin, bahwa teman-teman para kajari bisa berkomunikasi dengan baik, karena kalau ibarat dokter kita bisa mendiagnosa penyakit akan memberi obat yang paling tepat. Kalau kita tidak tahu sakitnya apa, tentu kalau salah obat lebih bahaya lagi. Jadi silakan Bapak secara terbuka, secara transparan kemukakan apapun masalahnya. Dan satu hal yang perlu Bapak ketahui, kami bukan mencari kesalahan, tapi justru harus meluruskan kalau memang tidak tepat, mencari upaya meminimalisir kemungkinan penyimpangan-penyimpangan sehingga semua bisa terlaksana dengan sangat baik. Itulah semua fungsi itu dikaitkan kepentingannya, gunanya untuk 4 hal yang tadi. Sehubungan dengan amanah undang-undang juga telah kami uraikan di atas berdasarkan surat kuasa khusus. Tentunya nanti kami menantikan, bukan berarti mengharap ada masalah Pak, mohon izin, tapi tindak lanjut MOU ini harus ada gregetnya, harus ada faktual aktualitasnya, sehingga kami berharap kalau ada masalah apapun, monggo silakan Bapak, baik dari kantah-kantah mulai kajari-kajarinya dan para kajari di sini kebetulan banyak ibu juga, ibu kajari, para kajari, kami berharap yang secara virtual menyaksikan agar bisa memahami bahwa tugas kita melayani teman-teman di kantah-kantah setempat. Lakukan koordinasi dengan sebaik mungkin dan tunjukkan bahwa kita kewenangan ini dibebani dengan amanah yang tentu harus profesional dalam melaksanakannya. Jangan pernah berpikir apapun, rezeki tidak akan ketukar. Insya Allah semua akan bisa berjalan baik selama kita mempunyai niat yang baik tentunya. Dan teman-teman kantah BPN pun harus mengingat bahwa secara ex officio dimanapun Bapak berada, kalau Bapak pernah memiliki jabatan, pasti tanggung jawab Bapak akan diikuti kemanapun kalau ada masalah. Untuk itu marilah kita hindari masalah tersebut agar Bapak bisa nyaman berpindah tempat kemanapun tanpa pernah ada upaya permintaan keterangan dari Kejaksaan Negeri Surabaya misalnya, seperti itu. Jangan sampai terjadi demikian, sehingga monggo kita semua untuk saling berhati-hati melaksanakan kegiatan untuk bisa melaksanakan tugas fungsi masing-masing dalam rangka melaksanakan pemerintahan yang lebih baik. Tentu hal ini bisa saya sampaikan, dan tadi saya karena amanah namanya, dan saya sudah cukup lama juga di Danton, akhirnya brainstorming sambil mengingatkan kembali pada teman-teman jika ada hal yang hilaf-hilaf atau yang salah, kami mau juga mohon maaf. Sebagai penutup saya sampaikan pantun tepung tawar adat Melayu dalam majelis riang gembira, bersatu padu dalam MOU di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Menabur benih jangan sebiji, mawar dipetik jangan sepuntum. MOU dibuat janji, mengatakan kita selalu taat hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ibu Kajati, Jawa Timur, Ibu Dr. Nia Ameati, SHMA, rekan saya Pak Kakanwil, Jawa Timur, Pak Jonahar, dan para kakan, serta Kabaktiu, teman-teman Aspidum, Aspisus, dan semua yang ada di ruangan ini. Tentu kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini
dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama bidang hukum perdata dan tata usaha negara antara Kanwil BPN Jawa Timur dan Kajati Jawa Timur. Yang pertama, Bu Kajati, saya sampaikan kepada kita semua di ruangan ini, tadi saya hadir di sini karena yang pertama saya merasa penting sekali dalam melaksanakan tugas-tugas ATR BPN mendapatkan baik bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya dari Kejaksaan, jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang kedua, ini sejarah. Menteri ATR BPN itu bukanlah orang lain. Pada zaman Pak Bahardin Lopa, beliau adalah PNS di Kejaksaan. Ya. Kedua, ATR BPN pernah dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Pak Endarman Supanji. Selanjutnya saya sendiri pernah 2 tahun bolak-balik Gedung Bundar, bukan pesakitan, tapi saya anggota waktu itu tim pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipimpin oleh Pak Endarman. Termasuk sekarang yang menjadi tim ada Pak Reda, Pak Tony Spontana, Pak mantan Jampitsus, Pak yang sekarang sudah bergeser, Pak Ali Mukartono dan lain-lain. Dan beberapa udah almarhum itu waktu itu sekretariatnya pernah ke Jati yang Riau yang dulu Bu, Pak Nari ya, Zainuddin Nari. Ya, jadi kedekatan itu, dan saya juga pernah ketemu Ibu di Riau. Kebetulan ipar saya juga stafnya Ibu. Sekarang menggantikan beliau di Buleleng. Ya, dengan kedekatan itu dan sekaligus tadi yang diuraikan Bu Kajati sudah sangat lengkap sekali. Tinggal kuncinya satu ya. Untuk memberikan diagnosis tadi kita harus terbuka, harus menyampaikan apa yang kita mintakan, baik itu bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun bantuan teknis lainnya. Ibu Kajati dan jajaran mungkin tadi sudah disinggung Ibu juga dan teman-teman sudah menguasai sekali bagaimana administrasi pertanahan masa-masa sejak merdeka sampai beberapa tahun belakangan. Kita tahu bahwa kunci dari pelayanan pertanahan itu adalah dokumen, warkah, buku tanah, dan lain-lain. Nah, itu adalah identik atau sama dengan sertifikat yang beredar. Apa yang berbunyinya di sertifikat yang beredar, disitulah di buku tanah. Dan kalau ada perkara, itu juga yang mendukung adalah dokumen-dokumen data yuridis yang ada, yang disimpan di pertanahan. Nah, selama ini, ya kita tidak saling menyalahkan, tetapi itu menjadi kenyataan bahwa pengelolaan itu belum sempurna. Ya, mungkin mendengar ada yang dokumen dicari-cari tidak ketemu. Memang bisa jadi karena penyimpanannya tidak baik. Bisa jadi memang dihilangkan. Nah, kita agak sulit antara tidak ketemu. Tapi kalau dia melihat ruangan penyimpanan warkahnya sudah baik, pasti dia akan mudah ditemukan. Nah, karena permasalahan itu menjadi pelayanan menjadi lama. Kemudian agak sulit kalau ada permohonan pengembalian batas. Tadi kita udah cerita di depan, apakah di situ tanah itu sudah bersifat atau belum. Nah, ini agak sulit ya kalau memang dokumennya tidak ketemu. Yang kedua, sisa-sisa residu masa lalu selama puluhan tahun banyak. Tadi saya sudah malu juga dibuka oleh Pak Asfidum, bukan ya, Asdatun ya, Asdatun. Masa di situ sudah ada sertifikat, disertifikatkan lagi. Nah, itu bisa jadi memang karena pertama
titik kalau membuat peta itu harus, kalau ada titik ikatnya, ada alami, itu lebih mudah untuk menentukan berikutnya. Tetapi kalau batas alam itu tidak ada, seringkali kemarin ada kasus di Kalimantan Selatan bergeser 170 meter. Nah, kita nggak yakin dia tunjukkan di sini tapi bergeser 170 meter. Nah, hal-hal seperti itu, jadi itu yang membuat juga bisa tumpang tindih karena kondisi masa lalu tidak terpetakan dan memang masih bisa jadi tidak valid. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, Pak Menteri membuat suatu terobosan di bawah arahan Pak Jokowi, yaitu pendaftaran tanah sistematik lengkap. Yang pertama, keunggulan dari yang diharapkan dari pendaftaran tanah sistematik lengkap itu, supaya tanah-tanah yang sudah terdaftar, yang tadi belum valid, belum terpetakan, bisa didudukkan. Kemudian mendaftarkan tanah yang belum terdaftar, sehingga dia akan semua terdata, dan untuk double itu ke depan insya Allah tidak terjadi, Bu. Karena ada dua hal yang membuat kita yakin tidak terjadi. Yang pertama, diberikan titik koordinat. Alat yang sekarang ada titik koordinat. Yang kedua, setiap bidang tanah itu diberi identitas, namanya nomor induk bidang tanah. Kalau kita NIK, kalau di pajak NPWP, dan itu namanya kartu identitas. Nah, oleh karena itu, kalau PTSL dikerjakan dengan baik, ini akan meminimalisir yang tadi yang Bapak sampaikan, double-double. Hanya memang sekarang permasalahannya banyak sekali, Bu, masalah perbatasan dengan kawasan hutan. Perbatasan kalau di Sumatera itu, terutama di Riau, Bu, banyak gambut. Nah, lahan gambut itu nggak boleh juga, tetapi kadang-kadang kita nggak tahu batas-batasnya di mana. Oleh karena itu, dengan begitu beratnya tugas ini, saya menyambut baik, Bu, adanya MOU ini. Ini merupakan perpanjangan, kalau nggak salah dulu ditandatangani bersama-sama di Hotel Shangri-La bersama Pak Jaksa Agung. Hadir waktu itu di dalam Rakernas. Jadi ini bisa dimaksimalkan Pak Kakanwil, pada teman-teman juga kepala kantor pertanahan, semua dimaksimalkan sehingga tadi permasalahan-permasalahan yang begitu banyaknya, apalagi beban berat PTSL ini, ditambah lagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ini beban teman-teman ini, Bu, tinggi sekali. Oleh karena itu jangan ragu-ragu. Kalau ada yang hal-hal yang tidak jelas, ya kita minta tadi apakah bantuan hukum, pertimbangan hukum, atau juga tindakan hukum lainnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bu Kakanwil, hal lain yang saya datang juga ke Jawa Timur ini untuk menindaklanjuti hasil Rakernas juga. Kemudian Jawa Timur ini sejauh ini, Bu, kinerja daripada pelayanan dengan target PTSL yang tertinggi di Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jonahar ini bisa berhasil. Itu saya berikan apresiasi juga untuk sini. Namun sekali lagi apapun itu, tolong memang kualitasnya yang perlu dilihat. Jangan sampai tadi kita sudah dibantu untuk MOU, kita masih bekerja tidak sesuai dengan SOP. SOP itu penting sekali. Bagaimana tata cara membuat peta bidang tadi, bagaimana gambar ukur, surat ukur itu sesuai dengan SOP. Sesuai SOP itu termasuk salah satu peraturan perundang-undangan karena bisa dijadikan acuan apabila apakah ini melawan hukum atau tidak, bertentangan atau tidak. Kalau bekerja tidak sesuai dengan SOP ya berarti ya tidak sesuai atau itu bisa berlawanan dengan melawan hukumnya gitu ya. Apalagi bisa menimbulkan kerugian negara, misalnya pekerjaannya tidak selesai, outputnya tidak ada. Nah, oleh karena itu perlu sekali lagi pendampingan. Selanjutnya, Bu, ya tadi juga
kita juga dengan Pak Menteri, Pak Jaksa Agung sering berdiskusi tentang masalah mafia tanah. Beliau konsen, awal-awal beliau menginstruksikan ini juga pernah minta beberapa kasus besar yang menjadi atensi beliau. Ya, mungkin saya buka aja nggak apa-apa di sini. Yang pertama, sepertiga Makassar yang dituntut dengan menggunakan Girik Simana Butaya, padahal di situ rezimnya Gendom. Nah, beliau konsen sekali untuk membantu dan ternyata sekarang satu persatu menang. Ya, yang Al-Markas yang dibawa Pak Awaludin, yang mantan Menkumham, kemudian Pertamina, PT PLN itu nilainya lebih dari 1 triliun Bu tanahnya, menang. Nah, oleh karena itu kalau bekerja sama baik dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian dan MA serta KAI, kelihatannya ini beban ini agak berkurang Bu. Jadi kalau kita sendiri, BPN sendiri nggak ada apa-apanya, ya nggak dihitung itu oleh mafia. Ya walaupun yang administrasi pertanahan nggak dihitung, tapi kalau di belakangnya ada Pak Jaksa Agung, di belakangnya ada Kapolri, di belakangnya ada Ketua MA, wah ini agak sedikit ya kalau di dalam itu apa istilahnya bisa pucat pasi itu mafianya. Nah, kita statement kita tidak jangan kalah dengan mafia tanah. Jadi itu kita sering ke beliau juga kadang-kadang di kalau tidak Pak Menteri, di kita ada di tempat saya ada namanya Pak Munasim. Nah, Munasim itu sering juga beliau kalau ada apa-apa minta pendapat dengan Pak Munasim. Ini gimana kasus ini? Gimana kasus ini? Sebelum beliau instruksi ke bawah, ya itu. Kebetulan kemarin salah satu kejadian di Jakarta. Nah, itu jadi sebelum beliau panggil sekarang menjadi Jampitsus Pak Febri ya. Nah itu gimana? Akhirnya kita dipanggil diskusi di tempat sementara itu ya, di gedung yang sekarang. Ya ambil tindakan begini. Jelas sekali. Jadi kita juga di BPN tidak ragu-ragu, teman-teman juga di DKI tidak ragu-ragu. Ya, jadi ini suatu kerjasama yang sangat-sangat baik sekali antara institusi Kejaksaan Agung dan Kementerian ATR BPN. Sekali lagi, masalah mafia tanah ini banyak sekali modus-modusnya, baik pemalsuan dokumen, dia merebut tanah orang melalui peradilan, juga menduduki tanah secara ilegal. Kadang-kadang begitu ada yang lihat kosong-kosong buat rumah-rumah kecil, dudukan Ambon sana. Tapi sorry bukan ini ya. Maksudnya preman lah ya, bukan Ambonnya, preman. Jadi setelah itu diakui sebagai penguasaan fisik. Nah ini kalau BPN sendiri, saya pikir tidak bisa ya. Tentu sekali lagi melibatkan beberapa lembaga. Kemudian yang kasus-kasus juga dengan sertifikat hilang, pengganti itu juga memang kita diberikan cepat-cepat salah, tidak diberikan juga nanti yang bersangkutan tidak bisa memanfaatkan penggantian itu. Tapi banyak juga Bu yang sesungguhnya mereka bersaudara, saudaranya ini menguasai sendiri, dinyatakan hilang, minta penggantian di BPN. Ternyata setelah itu diuangkan. Ini banyak juga. Nah, yang menjadi permasalahan di BPN ini adalah karena hanya melihat, ya seharusnya juga melihat substansinya. Kebanyakan secara formal sudah terpenuhi. Apakah surat keterangan SKT itu palsu atau tidak, memang agak sulit bagi BPN. Oleh karena itu kalau memang ada pendampingan atau bagaimana tindakan apa nih kalau ada yang diragukan, apakah SKT ini yang dikeluarkan aparat lain itu benar atau tidak, apa yang harus dilakukan. Nah, jadi itu hal-hal yang sulit. Dan yang terakhir mungkin untuk kesulitan juga bahwa pelayanan di Kementerian BPN, ATR BPN ini tidak semata-mata dilakukan oleh BPN. Mulai sebelum pelaksanaan, misalnya pendaftaran tanah itu sudah melibatkan notaris, ada PPAT, ada camat, ada kepala desa. Kemudian PTSL ini ada Karang Taruna dan lain-lain. Ini kalau ini membuat serangkaian yang tidak benar,
ya sudah BPN aja, orang adunya apanya yang kena, kenapa kok ini BPN berbuat demikian. Ini banyak sekali yang demikian. Kemudian di pengukuran juga banyak tidak clear and clean karena tetangganya tidak mau memberikan tanda bukti batas sebagai berbatasan. Ini juga mungkin nanti kalau ada kejadian yang seperti itu, ini PTSL kan harus selesai programnya Pak Jokowi. Nah, mungkin konsultasi bagaimana kalau orang-orang yang berbatasan ini, apakah di luar negeri, apakah tidak pulang-pulang, apakah dibiarkan tanahnya tidak terdaftar orang yang ada di sini. Itu juga perlu dikonsultasikan karena banyak masalah-masalah yang terjadi yang demikian. Nah, oleh karena itu sekarang sebagai upaya-upaya yang semua itu, kita juga memperbaiki sistem, melakukan validasi terhadap dokumen-dokumen serta persil tanah, dan melakukan transformasi ke digital, Bu, karena agar yang jangan hilang-hilang tadi. Nah, ini untuk itu sedang berjalan, validasi sudah berjalan, buku tanah mungkin sudah di atas 80%, cuman hanya validasi bidang tanah yang tadi, itu bisa apakah dia di sini, apakah di mana letaknya, ini sedang berjalan, itu yang agak lambat. Kadang-kadang yang mempunyai tanah tidak ada di tempat, sehingga agak menyulitkan proses validasinya. Saya pikir itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus diimplementasikan. Semoga juga bisa membawa hasil bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, juga bisa meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Terakhir, sebelum saya akhiri, karena Bu Kajati tadi dari Riau, ya, bawa oleh pantun, saya akan membawakan pantun juga. Walaupun belum lebaran ini. Pagi lebaran makan ketupat, berasnya agak sedikit berderai. Meski wewenang dan tanggung jawab semakin berat, dengan kerjasama impian besar insya Allah tercapai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.